Hari ini kita masuk di pembahasan kita di Amsal pasal yang kelima. Lembaga Alkitab memberi judul pagi hari ini agak berat ya saudara pembahasan kita. Hari pertama, doa pertama di minggu ini kita mulai dengan nasihat mengenai perzinahan. Tetapi hari ini saya coba memberi sebuah judul supaya tidak terlalu mengerikan, hikmat dalam hubungan ya saudara. Nah saudara, kitab Amsal ini adalah kitab yang menulis mengenai hikmat. Dan kalau saudara pelajari, ada 13 pelajaran tentang hikmat. Dimulai dari pasal 1 ayat yang ke-8 sampai pasal yang ke-9 ayat yang ke-18. Ya saudara, jadi ada 13 pelajaran mengenai hikmat yang disebutkan oleh Amsal di dalam pasal 1 ayat 8 sampai pasal 9 ayat 18. Dan pasal 5 ini merupakan pelajaran yang ke-9 dari 13 pelajaran mengenai hikmat ini ya saudara. Nah pelajaran yang ke-9 ini merupakan pelajaran mengenai hukum ke-7 dari 10 hukum Taurat. Yaitu apa saudara? Jangan bersinah maksud saya. Ya jangan bersinah ya saudara, agak berat. Mari kita lihat bersama-sama ringkasan pasal. Yang pertama saudara, saya akan jelaskan perlahan-lahan karena kita akan melihat pasal demi pasal. Ayat 1 sampai yang kedua ini merupakan ada pendahuluan atau seruan hikmat. Nah saudara, secara khusus pasal ini membahas mengenai hikmat dalam hubungan antara pria dan wanita. Dalam menjalani kehidupan ini kita diminta untuk memperhatikan dan mengarahkan hidup kita kepada hikmat. Sebab ada pelajaran-pelajaran yang seharusnya kita terapkan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ayat 1 sampai ayat 2 ini merupakan pendahuluan, seruan. Supaya ayat 1 dikatakan kita memperhatikan hikmat, mengarahkan telinga kita kepada kepandaian yang diajarkan oleh penulis kitab Amsal. Ayat yang ketiga sampai ayat yang ketujuh ini merupakan peringatan kepada kita bahwa di sekitar kita ya saudara ada perempuan-perempuan jalang disebutkan dalam kitab Amsal. Saya mencoba melihat dalam beberapa terjemahan yang tidak saya tulis dalam slide saya. Disebutkan bahasa Indonesia sehari-hari perempuan nakal ya saudara. Kalau dalam bahasa aslinya perempuan aneh ya. Tetapi dalam terjemahan lain juga disebut lebih jelas perempuan pezina, atau dalam isi Inggris ditulisnya wife of another man ya. Seorang istri dari pria lain ya saudara, itu yang diterjemahkan. Realitanya saudara, walaupun sekarang kita lihat bukan hanya wanita-wanita nakal ya saudara. Realita mungkin pada zaman Salomo tidak ada pria-pria nakal, jadi tidak ditulis di dalam kitab Amsal. Tapi mungkin juga karena yang kebanyakan jatuh dalam persinahan adalah pria, jadi yang disebutkan cuma wanita ya. Saya cuma membela wanita ya saudara, ini terjemahan bebas, tidak usah ditulis ya saudara. Tetapi kitab Amsal menyebutkan bahwa di ayat 3 sampai ayat yang ke-7 saudara perhatikan, disebutkan bibir perempuan jalang ini seperti minyak yang membuat orang akan tergelincir, jatuh ya saudara. Bahkan bukan cuma seperti minyak ya, dituliskan lebih licin dari minyak. Saudara bayangkan saja minyak aja sudah licin. Kalau saudara tidak percaya, saudara bisa taruh di lantai, saudara berjalan di atasnya, saya jamin saudara jatuh. Tetapi kitab Amsal menulis bahwa bibir perempuan nakal ini lebih licin dari minyak. Jadi tidak heran banyak orang jatuh di dalam bahaya perzinahan. Sebab Amsal sudah memperingatkan bahwa bibir perempuan ini seperti minyak. Bahkan ditulis juga apa saudara? Seperti pedang bermata dua. Ternyata selain firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua, ya bibir perempuan jalang juga seperti pedang bermata dua ditulis oleh Amsal. Artinya begitu berbahaya sehingga banyak orang menjadi jatuh karenanya. Nah kemudian ayat 8 sampai ayat 14 dituliskan di situ
akibat-akibat saat seseorang jatuh dalam persinahan. Apa saja akibatnya saudara, saya coba ringkas. Ayat 9 ditulis bahwa ketika seseorang jatuh dalam persinahan, maka masa depannya hancur. Ayat 10 bagian A, kehilangan kekayaan. Ayat 10 bagian B, kehormatannya hancur. Dituliskan bahwa dia menjadi budak bagi orang lain, bekerja dengan susah payah, tetapi bukan untuk keluarganya. Yang menikmati adalah orang asing, orang yang tidak dikenal. Ayat 11, dia kehilangan sukacita. Ayat yang ke-12, penyesalan seumur hidup. Ayat yang ke-14, terjerumus ke dalam malapetaka. Ya saudara, ini akibat-akibat keras. Sebenarnya saudara, ayat pasal 5 sampai pasal 7 kita akan melihat mengenai persinahan. Ya saudara, jadi saya yakin bukan tidak kebetulan ditulis dalam Alkitab. Tetapi bahaya persinahan ini begitu bahaya, ya, begitu berbahaya, sehingga diulang-ulang oleh Alkitab sebagai peringatan bagi kita semua. Kalau ini cuma masalah sepele, saya yakin hamba Tuhan banyak tidak akan jatuh, ya saudara. Tapi kita melihat ini adalah masalah yang serius. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh juga dalam masalah persinahan ini. Nah saudara, kemudian kita akan melihat yang terakhir, ayat 5 sampai ayat 23, cara menghindari persinahan. Ini yang akan kita bahas saudara, ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, bagaimana cara menghindari, next slide. Bagaimana cara menghindari persinahan? Ya mungkin kandas. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama saudara, cara menghindari persinahan adalah setia kepada pasangan. Ayat yang ke-15 sampai ayat 19. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, saya bacakan untuk kita semua. Minumlah air dari kualamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membuat. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Sampai di situ saja ya saudara. Saudara lihat bersama-sama, kesetiaan itu merupakan dasar yang paling penting dalam sebuah hubungan. Ini bukan soal ketahuan atau tidak ketahuan ya saudara. Ini soal prinsip dalam hati kita. Ketika seseorang tidak memiliki kesetiaan terhadap pasangannya, maka semua akan hancur ya saudara. Ayat 15 mencatat bahwa jangan menginginkan air dari kuala orang lain atau air dari sumur orang lain. Padahal dikatakan ayat 15 ini, minumlah air dari sumurmu yang membual. Saudara perhatikan, dia menginginkan air dari sumur orang lain padahal dia punya air yang sumur yang airnya membual. Artinya apa saudara? Artinya dia melihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di tamannya sendiri. Ya saudara, dia melihat orang lain lebih baik daripada apa yang dia miliki. Dia melihat wanita lain lebih baik daripada istrinya, ya saudara, daripada pasangannya, daripada suaminya. Ya saudara, dari ayat ini juga sebenarnya Salomo menasihatkan kita bahwa disuruh katakan minumlah air dari kualamu. Artinya kesetiaan itu harus kita terlebih dahulu, karena apa saudara? Karena kita memiliki rasa kepuasan. Ketika seseorang tidak memiliki rasa kepuasan terhadap pasangannya, itulah yang ditulis sama kitab sama Salomo, bahwa seseorang akan melihat orang lain lebih baik dari pasangannya. Apa? Karena apa saudara? Karena tidak memiliki kepuasan terhadap apa yang dia miliki. Itu sebabnya terjadi banyak persinahan di luar sana saudara. Karena dia melihat bahwa pasangan lain, wanita lain, pria lain lebih oke dari yang dia miliki. Nah, sebab itu ini berbahaya ya saudara. Contoh orang yang masuk dalam persinahan adalah Daud. Ya, Daud jatuh bukan karena melihat rumput tetangga yang lagi mandi, saudara, bukan. Walaupun dia lihat Batsheba lagi mandi waktu itu, membuat dia jatuh. Tetapi apa saudara, Nathan menasehatkan Daud. Waktu Nathan memarahi Daud, Nathan katakan, kalau belum cukup bagimu
seharusnya kamu minta kepada Tuhan. Ya saudara, artinya Daud itu tidak memiliki rasa puas diri terhadap pasangannya. Itulah yang menyebabkan persinahan itu muncul. Saudara bayangkan, Daud seorang yang diurapi oleh Allah dengan sangat luar biasa. Dia main musik aja bisa sampai roh jahat pergi dari Saul. Tetapi akhirnya apa saudara? Jatuh dalam persinahan. Kenapa? Gak puas terhadap pasangannya. Ya, saudara, jadi hati-hati dengan ketidaksetiaan, ketidakpuasan. Karena ini saudara, saya tulis untuk kita semua. Keinginan yang dipicu karena ketidakpuasan akan melahirkan ketidaksetiaan terhadap pasangan. Ya saudara, keinginan yang dipicu karena ketidakpuasan akan melahirkan sebuah ketidaksetiaan dan berujung kepada persinahan. Ya saudara, jadi hati-hati. Siapa yang setia dalam Alkitab? Beberapa waktu saya belajar mengenai ini. Kidung Agung, nanti kita akan ke sana ya saudara. Tapi Kidung Agung ini mencatat mengenai 3 orang, gadis Sulam, Salomo, dan juga kekasih dari gadis Sulam. Sebenarnya saya sudah pelajari ini waktu saya kuliah ya saudara, tetapi saya baru ingat lagi ya. Ternyata gadis Sulam ini dia begitu setia terhadap pasangannya. Walaupun Salomo datang dengan segala kegagahannya dan kemewahannya, tetapi gadis Sulam tetap mencintai pasangannya. Pada waktu itu belum jadi suaminya ya saudara, masih pacar-pacaran doang, masih tunangan pacar-pacaran doang, masih pasangan doang. Tetapi dia begitu setia, gambaran daripada gereja Tuhan. Oleh sebab itu mari jaga kesetiaan kita terhadap pasangan-pasangan kita. Sebab Maleakhi 3 ayat 14 sampai 16 katakan seperti ini, ayat 14. Dan kamu bertanya oleh karena apa? Oleh karena Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dia teman sekutumu dan istri seperjuanganmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. Ayat ke-16, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan jangan berkhianat. Ya saudara, jadi mari setia terhadap pasangan kita, jangan berkhianat. Ya saudara, ini bukan soal ketahuan atau enggak ketahuan, tetapi prinsip yang ditulis di dalam Alkitab. Mari kita lihat yang kedua saudara. Bagaimana caranya untuk menghindari perzinahan? Maka yang kedua yang ditulis dalam ayat 20 sampai ayat 21 adalah ingatlah bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu. Ya, terjemahan lain ditulis, NIV menulis bahwa semua langkah manusia diamati Tuhan. Diamati Tuhan, bukan cuma dilihat tetapi diamati. Ya saudara, seseorang yang melakukan persinahan memang dapat membohongi orang-orang di sekelilingnya, tetapi tidak dengan Tuhan. Saudara tidak lagi main petak umpet dengan anak kecil, tetapi ini Tuhan. Mungkin Bapak Gembala bisa dibohongi, orang-orang di sekitar, istri, orang tua, saudara kita bisa bohongi, tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan melihat itu semua. Contohnya Daud kembali ya saudara, saya singgung ayat ini kembali, 2 Samuel pasal 11 ayat 27 dikatakan seperti ini. 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Next slide. 2 slide sesudahnya. Mari kita lihat bersama-sama 2 Samuel 11 ayat yang ke-27. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Saudara perhatikan. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah apa saudara? Jahat di mata Tuhan. Persinahan adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Ketika seseorang melakukan persinahan, dia dengan sengaja melakukan sesuatu hal yang jahat di mata Tuhan. 2 Samuel, next slide sebenarnya ya, mungkin tidak diperhatikan. Next.
telat. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-11. Mari kita lihat bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. 2 Samuel 12 ayat 12 dikatakan seperti ini. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel dengan terang-terangan. Saudara perhatikan, 2 hal yang ditekankan dari ayat yang telah kita baca. Yang pertama, Daud dengan sengaja melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan melakukan perzinahan. Yang kedua adalah saudara, dia melakukan hal ini dengan tersembunyi. Dia kira gak ada yang lihat. Tetapi sekali lagi Tuhan mengawasi segala sesuatu. Ya saudara, yang terakhir saudara, mari kita lihat karena waktu saya sudah singkat. Yang ketiga adalah saudara, akibat perzinahan. Next, akibat perzinahan adalah terjerat, ya, sulit. Banyak orang yang tidak bisa terlepas dari perzinahan ini. Nah, disebutkan bahwa orang-orang yang melakukan perzinahan di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23, saya tidak akan baca. Ditulis bahwa orang fasik. Jadi saudara, orang yang melakukan perzinahan, next, adalah orang yang disebutkan sebagai orang fasik. Tahu tetapi tidak mau melakukan. Ya saudara. Dan dia tidak sadar ternyata hal ini akan membawa kepada jerat maut. Saya sudah singgung tadi bahwa semua perzinahan akan menghantarkan seseorang kepada kehancuran. Saudara bisa lihat banyak artis yang putus nyambung. Orang Kristen gak boleh ya cerai, terus habis itu nikah lagi, nikah lagi, tidak boleh. Pernikahan Kristen adalah pernikahan sekali seumur hidup. Tetapi saudara bisa lihat kehidupan para artis-artis, bahkan juga artis-artis rohani. Banyak yang jatuh karena perzinahan. Tapi ujung-ujungnya apa saudara? Semuanya hilang. Apa yang mereka bangun, ya saudara, hancur semuanya, ya saudara. Saat seseorang melakukan perzinahan, next, mereka berpikir bahwa hal itu merupakan kebebasan. Karena hari-hari ini kita melihat bahwa banyak orang di luar sana menganggap sebuah perzinahan adalah hiburan. Tetapi saudara, itu merupakan perbudakan yang paling buruk. Karena ketika orang masuk ke dalamnya, tidak bisa lagi keluar. Saudara, next, semua yang awalnya seperti madu dituliskan dalam kitab Amsal berubah menjadi empedu, ya saudara. Berubah pahit, awalnya manis saudara, tetapi saudara akan melihat kehancuran-kehancuran yang menyertainya. Dan yang terakhir saudara, ketika seseorang masuk dalam perzinahan, maka semua yang dibangun akan hancur. Karirnya hancur, rumah tangganya hancur. Semua yang dia bangun hancur hanya karena perempuan atau laki-laki lain. Jadi hati-hati dengan perzinahan. Kita akan melihat di dalam pasal 6 dan pasal 7, waktu saya sudah habis. Ya saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Ketika saya mempelajari hal ini, saya mengerti bahwa ini bukan secara kebetulan diberikan kepada kita, karena nyatanya banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena masalah perzinahan. Saya tidak tahu begitu complicatednya kah masalah hubungan itu, tetapi yang saya tahu hari ini waktu kita belajar bahwa ini adalah masalah yang serius, yang semua kita harus pelajari. Mari